Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun washkuru ala ma hadakumul islam wa awlakum minal fadli wal in'am wa ja'alakum min ummati dhawil arham. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita terus bersyukur atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terutama nikmat atas hidayah, iman dan Islam. Juga mari kita curah limpahkan sholawat kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam kesempatan yang singkat, penuh barokah dan penuh keutamaan, khatib berwasiat kepada dirinya khususnya dan umumnya kepada hadirin yang insyaallah Allah muliakan, penuh maghfirah, penuh keistimewaan karena kita dapat hadir di dalam sidang Jum'ah yang Allah muliakan bagi mereka-mereka yang punya kesempatan dan penuh dengan keikhlasan. Mari terus bertakwa, mari terus upayakan untuk memperoleh predikat takwa itu dan terus wariskan kepada anak keturunan kita sebagai upaya untuk memberikan generasi kita generasi yang Allah cintai. Kita sadar betul ketika kita memberikan satu pertanyaan kepada anak-anak kita, bahkan mungkin diri kita, salah satu yang mereka cita-citakan semuanya berdimensi duniawiyah. Tidak ada satupun ketika kita berharap apa cita-citamu nak, dan tidak ada satupun, bahkan tidak sadar karakter itu tidak terungkap manakala ia bercita-cita menjadi orang-orang yang bertakwa. Padahal kalau dengan itu semuanya akan terpenuhi apa yang kita ingin capai di dunia, lebih-lebih dan keutamaan nanti di akhirat. Maka di dalam kesempatan yang istimewa ini juga, mari terus ikhtiarkan segala upaya, segala apa yang menjadi kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini sejatinya bertujuan dan diorientasikan untuk memperoleh predikat ketakwaan. Hadirin, kita sadar dan kita mafhum bersama bahwa saudara-saudara kita di negara-negara Teluk sana, saudara kita di Palestina masih terus berjuang, tidak hanya untuk memerdekakan kehidupannya, negaranya, bahkan untuk menghela nafas sekalipun sejengkal sedetik mereka belum mendapatkan sesuatu yang mereka cita-citakan. Sebagai saudara kita, mari kita juga doakan mereka yang di Palestina, juga mereka-mereka yang ada di Lebanon. Mereka juga mempertahankan diri atas apa-apa yang menjadi kedaulatannya, menjaga harga dirinya atas agresi-agresi musuh-musuh mereka, dan terutama juga menjadi musuh-musuh kita, karena mereka adalah saudara-saudara kita sesama muslim.
Juga di Iran sana, kita mendoakan supaya mereka terus tetap dan berjuang untuk menjaga kedaulatannya, menjaga harga dirinya, dan senantiasa mereka diberikan kemenangan. Allah berfirman di dalam Al-Hujurat, innamal mu'minun ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Mereka melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang di Iran sana. Mereka mempertahankan diri dan mengucapkan, mengumandangkan Allahu Akbar. Mereka adalah saudara kita. Mereka yang di Lebanon, mereka yang di Yaman, mereka yang terutama juga di Palestina. Mereka mengumandangkan takbir untuk mengagungkan dan terus berharap atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu kita juga punya kewajiban sebagai saudara mukmin, kita setidaknya memberikan dukungan dalam hal yang paling ringan, mendoakan kita. Kita doakan mereka senantiasa juga diberikan kemudahan, ketabahan, dan terus dengan segenap kesabarannya berjuang yang pada akhirnya mereka memperoleh kemenangan. Dalam hadis Rasul, al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. Tentu bermakna ukhuwah, bermakna kita mampu dan merasakan apa yang dirasakan saudara kita. Ketika mereka menangis, sejatinya kita juga harus merasakan bagaimana pahit getirnya sehingga mereka meneteskan air mata. Karena orang yang mukmin, Rasulullah mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'du. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Bagian satu dengan bagian yang lainnya. Hadirin sidang Jum'ah, ketika tubuh kita menjadi bagian-bagian yang satu kesatuan yang utuh. Ada mata, ada telinga, ada tangan, ada badan, ada kaki. Yang satu dengan yang lainnya akan terkoneksi manakala ada satu bagian tubuh kita yang cedera, maka akan merasakan sakit yang diresapi oleh otak kita dan diterjemahkan oleh air mata yang menetes. Manakala ada bagian organ lain yang juga merasakan sakit, maka otak kita juga meresponnya, lalu kemudian ditunjukkan dengan badan yang menggigil, badan yang terasa panas, dan itulah respon satu bagian tubuh dengan bagian yang lainnya. Maka sebagaimana Rasulullah sampaikan tadi, seorang mukmin terhadap mukmin lainnya juga menjadi bagian satu bangunan yang menguatkan bagian-bagian yang lainnya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, maka ukhuwah Islamiyah akan memberikan setidaknya keutamaan bagi kita semuanya. Kata Rasulullah, yang pertama, orang yang menjalin ukhuwah, apalagi masih semangat Idul Fitri, semangat berlebaran, semangat saling memaafkan, di mana ukhuwah, di mana terjalinnya persaudaraan demikian kuat dan kental sesama mukmin dan muslim. Maka kata Rasulullah, orang yang senantiasa menjaga ukhuwah pertama akan merasakan manisnya iman. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, man kana Allah wa rasuluhu ahabbu ilaih mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha
ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kana kama yakrahu ay yuqaddafu finnar. 3 perkara yang barang siapa mendapati maka akan merasakan manisnya iman, kata Rasulullah. Pertama, ia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada selain keduanya. Yang kedua, ia mencintai saudaranya dan ia tidaklah mencintai melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci untuk melemparkan ke dalam api neraka. Yang kedua, manisnya ukhuwah atau menjaga ukhuwah itu, kata Rasulullah, akan mendapatkan perlindungan dan naungan yang tidak diberikan perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala langsung, karena atas persaudaraannya sesama mukmin, sesama muslim. Ainal muttahabbuna bijalali al-yawma udhilluhum fi dhilla yawma la dhilla illa dhilla. Nanti tidak ada perlindungan kepada mereka-mereka terkecuali perlindungan salah satu golongan. Tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka yang berjumpa karena Allah dan mereka juga yang berpisah karena Allah. Itu maknanya persaudaraan. Maknanya satu bagian yang satu merasakan satu bagian yang lainnya atas persaudaraan iman dan persaudaraan Islam. Maka teruslah merasakan apa yang tidak dirasakan kita secara langsung, tapi sejatinya secara batiniah mereka di Palestina sana merasakan pahit getirnya darah yang bersimbah, terus mereka korbankan. Kita tidak seperti itu, paling tidak kita merasakan dan mendoakan atas penderitaan mereka. Sehingga insya Allah atas persaudaraan itulah kelak kita akan mendapatkan perlindungan, pernaungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang menjaga ukhuwah akan dimasukkan ke dalam surga. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman dengan sempurna sehingga kalian saling mencintai. Kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perbuatan yang jika kalian lakukan akan membuat kalian saling mencintai? Lalu Rasulullah mengatakan, tebarkanlah salam di antara kalian. Makna ini, makna di mana iman menjadi fondasi syarat masuknya kita ke dalam surga. Tapi juga tidak beriman orang-orang yang tidak bersaudara, orang-orang yang tidak saling mencintai satu dengan yang lain, antara mukmin dengan mukmin, antara muslim dengan muslim. Ini terkait dan berkelindan sebagai satu prasyarat ketika kita hendak dan bercita-cita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah
فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروا الله العظيم لي ولكم أقيموا الصلاة